Hai semuanya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Vera Watisi Hombing dengan NIM 32031311029. Saya berada di kelas E Geografi Regional dengan tambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Tujuan saya di sini ingin menyelesaikan tugas UTS atau ujian tengah semester dalam mata kuliah wajib yang saya ikuti, yaitu penginderaan jauh. Di sini saya akan membahas tentang sistem penginderaan jauh non-fotografik. Sebelumnya, kita harus mengetahui sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak atau secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, seperti itu. Misalnya seperti pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh dari penginderaan jauh yaitu satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Satelit berikut adalah contoh dari satelit luar angkasa atau wahana luar angkasa. Jenis sistem penginderaan jauh ada dua. Yang pertama, penginderaan jauh fotografik dan penginderaan jauh non-fotografik. Namun, dalam video ini, saya hanya akan membahas tentang penginderaan jauh non-fotografik. Baiklah teman-teman, penginderaan jauh non-fotografik yaitu sistem penginderaan jauh non-fotografik merupakan sistem yang menggunakan tenaga elektromagnetik alami maupun yang digunakan dalam buatan. Perekaman objek yang digunakan yaitu sensor elektrik atau scanner dengan sebuah detektor pita magnetik. Dikatakan sebagai sistem penginderaan jauh non-fotografik karena masih menggunakan atau selain kamera, misalnya RBV atau Return Beam Vidicon untuk satelit Landsat generasi 1 atau Landsat 4-5 yang terdiri dari 3 saluran RBV. Yang pertama RBV1, RBV2, dan RBV3. Selain itu juga menggunakan MSSI atau Multispectral Scanner. Yang keduanya mempunyai resolusi 79 meter. Citra non-fotografik dibagi 3. Yang pertama wahana, spektrum, dan wahana. Yang pertama wahana, kedua sensor, dan ketiga spektrum elektromagnetik. Yang pertama, jenis citra pada spektrum elektromagnetik terbagi 2. Yang pertama yaitu citra inframerah termal. Citra ini dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan pada spektrum yang mendasarkan atas beda suhu dan daya pancarannya yang pada citra tercermin dengan beda warna. Yang kedua, citra radar dan citra gelombang. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem penginderaan sistema aktif yaitu sumber tenaga buatan. Sedangkan pada citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif yaitu dengan sumber tenaga alamiah. Jenis citra pada sensor terbagi 2 juga. Yang pertama citra tenaga yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal, dan yang kedua citra multispektral yaitu citra yang dibuat dengan saluran jamak yang pada umumnya dibuat dengan saluran lebar, atau citra multispektral pada umumnya dibuat dengan saluran sempit. Ada wahana pada penginderaan jauh non-fotografik juga terbagi 2. Yang pertama citra dirgantara atau airborne image. Citra ini dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya yaitu citra inframerah termal, radar, MSS yang dibuat di udara. Istilahnya pada citra dirgantara jarang sekali dalam pemakaiannya atau jarang sekali digunakan. Yang kedua citra satelit atau satelit space home image. Citra ini yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau dari luar angkasa. Saya harap
saya mendapatkan dukungan dengan like, subscribe, dan komen dari teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih.